Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini kami dari kelompok 4 akuntansi 2024D akan menjelaskan terkait materi tentang kerangka konseptual akuntansi dan pelaporan keuangan. Sebelumnya, izinkan kelompok kami untuk memperkenalkan diri. Yang pertama ada Ahmad Baihaqi dengan 3 digit NIM terakhir 020. Yang selanjutnya ada Felicia Artamelvia dengan 3 digit NIM terakhir 027. Selanjutnya ada Nura Alivia Putri Wicaksono dengan 3 digit NIM terakhir 180. Selanjutnya ada Alvina Fariha dengan 3 digit NIM terakhir 212. Dan yang terakhir ada Naila Putri Amanda dengan 3 digit NIM terakhir 320. Materi yang pertama yaitu klasifikasi konflik kepentingan. Dalam proses penyusunan dan penyajian laporan keuangan, akuntansi melibatkan beberapa pihak yang memiliki peran serta kepentingan yang berbeda. Oleh karena itu, di dalam sistem informasi akuntansi terdapat 3 kelompok utama yang menjadi bagian penting dalam proses tersebut, yaitu perusahaan, pengguna informasi, dan profesi akuntansi. Ketiga kelompok ini saling berinteraksi dalam menghasilkan, menyampaikan, serta menggunakan informasi keuangan. Yang pertama yaitu perusahaan. Perusahaan merupakan pihak yang terlibat langsung dalam proses akuntansi, mulai dari kegiatan operasional, keuangan, hingga kegiatan usaha lainnya. Perusahaan juga bertanggung jawab dalam mengungkapkan informasi keuangan. Lalu yang kedua yaitu pengguna. Pengguna laporan keuangan adalah pihak yang membutuhkan informasi akuntansi untuk mengambil keputusan ekonomi. Contohnya pemegang saham, analisis, kreditor, dan badan pemerintah. Lalu yang terakhir yaitu profesi akuntansi. Profesi akuntansi terdiri dari para akuntan yang memiliki tugas untuk mengukur, verifikasi, dan memastikan laporan keuangan disusun sesuai prinsip akuntansi yang berlaku umum. Selanjutnya yaitu hubungan antar kelompok diagram Venn. Hubungan antara perusahaan, pengguna laporan keuangan, dan profesi akuntansi dapat digambarkan melalui diagram Venn yang menunjukkan bagaimana kepentingan serta informasi dari masing-masing pihak saling beririsan. Diagram ini membantu menjelaskan bahwa dalam proses penyusunan dan penggunaan informasi akuntansi terdapat area kesesuaian kepentingan maupun area yang menimbulkan konflik. Pada lingkaran U atau user menggambarkan kepentingan para pengguna laporan keuangan terhadap informasi yang dianggap bermanfaat bagi pengambilan keputusan ekonomi. Para pengguna membutuhkan informasi yang relevan, jelas, dan dapat dipercaya untuk menilai kondisi keuangan perusahaan, kinerja, manajemen, serta prospek perusahaan di masa mendatang. Sementara di lingkaran C atau company menunjukkan kumpulan informasi yang dimiliki serta diungkapkan oleh perusahaan. Informasi ini berasal dari berbagai aktivitas operasional perusahaan dan kemudian disajikan dalam laporan keuangan. Namun, tidak semua informasi yang dimiliki perusahaan selalu diungkapkan secara lengkap karena perusahaan juga mempertimbangkan berbagai faktor seperti strategi bisnis, kerahasiaan perusahaan maupun kepentingan manajemen. Sementara itu, di lingkaran P atau profession menggambarkan informasi yang dapat diukur, diuji, dan diverifikasi oleh profesi akuntansi. Profesi akuntansi berperan memastikan bahwa informasi yang disajikan dalam laporan keuangan telah diukur dan disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku sehingga memiliki tingkat keandalan dan objektivitas yang memadai. Lalu di area 1 merupakan bagian yang menjadi titik temu antara perusahaan, pengguna, dan profesi akuntansi. Pada area ini terdapat informasi yang diungkapkan oleh perusahaan, dibutuhkan oleh pengguna, serta dapat diukur dan diverifikasi oleh profesi akuntansi. Informasi yang berada pada area ini dianggap paling ideal karena dapat memenuhi kepentingan semua pihak. Lalu di area 2 dan hingga 7 yang menunjukkan bagian di mana kepentingan ketiga kelompok tidak sepenuhnya selaras. Area-area tersebut menggambarkan potensi konflik kepentingan, misalnya ketika pengguna membutuhkan informasi tertentu, tetapi perusahaan tidak mengungkapkannya, atau ketika suatu informasi tidak dapat diukur dan diverifikasi secara memadai oleh profesi akuntansi. Konflik tersebut yang kemudian menjadi salah satu alasan pentingnya perumusan tujuan dan standar akuntansi agar informasi yang dihasilkan tetap dapat memenuhi kebutuhan berbagai pihak secara seimbang. Selanjutnya yaitu pendekatan untuk mengatasi konflik kepentingan. Dalam praktek akuntansi, perbedaan kepentingan antara perusahaan, pengguna laporan keuangan, dan profesi akuntansi seringkali menimbulkan konflik terkait informasi apa yang seharusnya disajikan dalam laporan keuangan.
Untuk mengatasi perbedaan tersebut, terdapat beberapa pendekatan yang dapat digunakan dalam menentukan informasi akuntansi yang paling tepat untuk disajikan. Yang pertama yaitu pendekatan berorientasi profesi akuntansi. Pendekatan tersebut memfokuskan pada informasi yang diungkapkan oleh perusahaan, kemudian profesi akuntansi menentukan metode terbaik untuk mengukur dan memverifikasi informasi tersebut. Lalu yang kedua yaitu pendekatan berorientasi pada perusahaan. Pendekatan tersebut menekankan pada informasi yang dapat diukur dan diverifikasi oleh profesi akuntansi, kemudian disampaikan kepada pengguna melalui berbagai alternatif metode akuntansi yang dipilih perusahaan. Lalu yang terakhir yaitu pendekatan berorientasi pengguna, memulai dari kebutuhan informasi pengguna, kemudian profesi akuntansi membantu mengukur dan memverifikasi informasi yang relevan agar dapat digunakan dalam pengambilan keputusan. Baik, selanjutnya adalah perumusan tujuan laporan keuangan. Tujuan laporan keuangan menurut APB Statement nomor 4. Yang pertama ada tujuan khusus laporan keuangan. Tujuan khusus laporan keuangan adalah menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil operasi, serta perubahan dalam posisi keuangan perusahaan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Yang kedua, tujuan umum laporan keuangan. Tujuan umum laporan keuangan adalah memberikan informasi yang dapat diandalkan mengenai kondisi keuangan dan kinerja perusahaan. Tujuan tersebut meliputi yang pertama, memberikan informasi mengenai sumber daya ekonomi dan kewajiban perusahaan, sehingga dapat digunakan untuk mengevaluasi kelebihan dan kekurangan perusahaan, menunjukkan sumber pendanaan dan investasi perusahaan, mengevaluasi kemampuan perusahaan dalam memenuhi komitmen dan kewajibannya, dan yang terakhir menunjukkan dasar sumber daya yang dimiliki perusahaan. Lalu memberikan informasi mengenai perubahan sumber daya bersih yang dihasilkan dari aktivitas perusahaan yang berorientasi pada laba, sehingga dapat digunakan untuk menilai harapan pengembalian dividen bagi investor, menunjukkan kemampuan perusahaan dalam membayar kreditor dan pemasok, menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menyediakan lapangan kerja, membayar pajak, dan menghasilkan dana untuk ekspansi usaha, memberikan informasi bagi manajemen untuk keperluan perencanaan dan pengendalian, dan menunjukkan tingkat profitabilitas jangka panjang perusahaan. Lalu ada memberikan informasi keuangan yang dapat digunakan untuk mengestimasi potensi penghasilan perusahaan di masa depan, memberikan informasi lain yang diperlukan mengenai perubahan dalam sumber daya ekonomi dan kewajiban perusahaan, yang terakhir mengungkapkan informasi tambahan yang relevan untuk memenuhi kebutuhan para pengguna laporan keuangan. Adapun tujuan laporan keuangan yang ketiga yaitu tujuan kualitatif akuntansi keuangan. Tujuan kualitatif berkaitan dengan karakteristik informasi akuntansi agar bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan. Karakteristik tersebut meliputi relevansi. Informasi yang disajikan harus memiliki kemampuan membantu pengguna dalam membuat keputusan ekonomi. Lalu ada dapat dimengerti atau understandability. Informasi harus disajikan secara jelas sehingga dapat dipahami oleh pengguna laporan keuangan. Lalu dapat diverifikasi atau verifiability. Informasi akuntansi harus dapat dibuktikan kebenarannya melalui metode pengukuran yang sama oleh pihak yang independen. Lalu ada netralitas atau neutrality. Informasi disajikan untuk memenuhi kebutuhan umum para pengguna, bukan untuk kepentingan kelompok tertentu. Selanjutnya ada ketepatan waktu atau timeliness. Informasi harus disampaikan tepat waktu agar tidak kehilangan relevansinya dalam pengambilan keputusan. Lalu ada komparabilitas atau comparability. Informasi harus memungkinkan pengguna membandingkan laporan keuangan antar periode maupun antar perusahaan tanpa dipengaruhi oleh perbedaan metode akuntansi. Yang terakhir ada kelengkapan atau completeness. Seluruh informasi yang secara wajar diperlukan harus disajikan dalam laporan keuangan. Selanjutnya adalah laporan kelompok studi mengenai tujuan laporan keuangan. Adapun metodologi yang digunakan yaitu Dewan Direksi American Institute of Certified Public Accountant atau AACPA pada bulan April 1971 membentuk dua kelompok studi yang berkaitan dengan pengembangan standar akuntansi dan tujuan laporan keuangan. Kelompok tersebut adalah yang pertama ada Komite WAIT. Komite ini bertugas memperbaiki dan meningkatkan proses penetapan standar akuntansi. Hasil dari laporan komite ini kemudian menjadi dasar pembentukan Financial Accounting Standards Board atau FASB. Yang kedua ada Komite True Blood. Komite ini bertugas mengembangkan tujuan laporan keuangan dengan cara menentukan beberapa hal berikut. Yang pertama, siapa saja yang membutuhkan laporan keuangan, informasi apa yang dibutuhkan oleh para pengguna tersebut,
Seberapa jauh akuntansi dapat menyediakan informasi yang dibutuhkan, serta kerangka konseptual yang diperlukan untuk menjadikan informasi tersebut. Tujuan laporan keuangan menurut laporan Trublood. Dalam laporan Trublood, tujuan laporan keuangan diklasifikasikan ke dalam 6 tingkatan tujuan, yaitu yang pertama, tujuan dasar, yang menjadi landasan utama dalam penyusunan tujuan laporan keuangan. Yang kedua, 4 tujuan yang berkaitan dengan pengguna dan kegunaan informasi akuntansi, yaitu tujuan nomor 2, 3, 11, dan 12. Yang ketiga, 2 tujuan yang berkaitan dengan kemampuan menghasilkan laba atau earning power dan akuntabilitas manajemen, yaitu tujuan nomor 4 dan 5. Yang keempat, satu tujuan yang menjelaskan sifat informasi yang diperlukan, yaitu informasi yang bersifat faktual dan interpretatif, yaitu tujuan nomor 6. Lalu yang kelima, 4 tujuan yang menjelaskan jenis laporan keuangan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan informasi tersebut, yaitu tujuan nomor 7, 8, 9, dan 10. Yang keenam, rekomendasi khusus mengenai bentuk laporan keuangan yang disusun agar mampu memenuhi tujuan-tujuan tersebut. Selanjutnya kita akan membahas terkait dengan kerangka konseptual. Baik, selanjutnya kita akan membahas terkait kerangka konseptual sebagai landasan teori serta kerangka konseptual sebagai pedoman penyusunan standar. Yang pertama, kerangka konseptual dalam akuntansi dapat dipahami sebagai dasar teoritis yang menjadi landasan dalam praktik laporan keuangan. Melalui kerangka konseptual, konsep-konsep dasar dalam akuntansi dapat dijelaskan secara sistematis sehingga para praktik akuntansi tidak hanya bersifat teknis tapi juga memiliki dasar ilmiah yang jelas. Dengan adanya kerangka ini, perkembangan teori akuntansi dapat dilakukan secara lebih terarah dan terstruktur. Selanjutnya, kerangka konseptual sebagai pedoman penyusunan standar, yang mana juga berfungsi sebagai pedoman bagi lembaga pembuat standar akuntansi dalam menyusun dan mengembangkan standar pelaporan keuangan. Ketika pembuatan standar menghadapi berbagai masalah akuntansi, kerangka konseptual dapat digunakan sebagai acuan untuk menentukan perlakuan akuntansi yang paling tepat. Selanjutnya kita akan membahas terkait kerangka konseptual menciptakan konsistensi praktik akuntansi. Salah satu fungsi penting dari kerangka konseptual adalah menciptakan konsistensi dalam praktik akuntansi. Tanpa adanya kerangka konseptual, standar akuntansi dapat berkembang secara terpisah dan berpotensi menimbulkan berbagai interpretasi yang berbeda dalam penyusunan laporan keuangan. Dengan adanya kerangka konseptual, praktik akuntansi dapat dilakukan secara lebih seragam sehingga laporan keuangan antar perusahaan maupun antar periode menjadi lebih mudah untuk dibandingkan. Selanjutnya ada dasar pengakuan, pengukuran, dan penyajian. Kerangka konseptual juga memberikan dasar dalam menentukan bagaimana elemen laporan keuangan harus diakui, diukur, dan disajikan. Elemen-elemen tersebut meliputi aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan beban. Selanjutnya, pedoman mengatasi masalah akuntansi. Dalam praktiknya, tidak semua transaksi ekonomi diatur secara rinci dalam standar akuntansi. Ketika muncul permasalahan baru yang belum memiliki aturan khusus, kerangka konseptual dapat digunakan sebagai pedoman untuk menentukan perlakuan akuntansi yang paling tepat. Dengan demikian, putusan yang diambil oleh akuntan tetap atau selaras dengan prinsip dasar akuntansi yang berlaku. Selanjutnya, tujuan dan karakteristik informasi akuntansi. Selain itu, kerangka konseptual juga menjelaskan tujuan pelaporan keuangan serta karakteristik informasi akuntansi yang berkualitas. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus memiliki relevansi sehingga dapat mempengaruhi keputusan pengguna. Informasi tersebut juga harus andal, dapat dibandingkan, serta mudah difahami oleh pengguna laporan keuangan. Dengan memenuhi karakteristik tersebut, laporan keuangan dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi investor serta kreditur. Materi selanjutnya yaitu laporan-laporan lain.
Dalam laporan lain-lain terdapat dua jenis laporan. Yang pertama yaitu laporan perusahaan. Laporan perusahaan ini berkaitan dengan akuntabilitas publik dari berbagai entitas ekonomi, khususnya perusahaan bisnis. Laporan ini berfungsi untuk menyusun dasar pelaporan keuangan dan menilai sejauh mana laporan keuangan memenuhi kebutuhan informasi bagi para pemangku kepentingan. Beberapa laporan tambahan diusulkan untuk memberikan informasi yang lebih lengkap tentang kinerja perusahaan dan dampaknya terhadap berbagai pihak. Yang pertama yaitu ada laporan nilai tambah yang menunjukkan bagaimana keuntungan perusahaan dibagi kepada karyawan, investor, negara, dan untuk reinvestasi. Yang kedua yaitu laporan ketenagakerjaan yang menampilkan jumlah, komposisi tenaga kerja, kontribusi karyawan terhadap perusahaan, serta manfaat yang diterima. Yang ketiga adalah laporan pertukaran dengan pemerintah yang menggambarkan hubungan keuangan antara perusahaan dan juga negara. Yang keempat yaitu laporan transaksi mata uang asing yang menunjukkan transaksi kas langsung dengan negara lain. Yang kelima adalah laporan prospek masa depan yang menyajikan perkiraan laba, tingkat penempatan kerja dan juga rencana investasi perusahaan. Dan yang terakhir adalah laporan tujuan perusahaan yang menguraikan kebijakan manajemen dan juga sasaran strategis jangka menengah. Jenis laporan-laporan lain yang kedua yaitu ada laporan STEM. Laporan STEM ini diterbitkan oleh Canadian Institute of Chartered Accountants pada tahun 1980 oleh Profesor Edward STEM. Laporan ini bersifat evolusioner dan dikembangkan untuk mengidentifikasi tujuan laporan keuangan, penggunaan laporan, dan juga kriteria penilaian mutu serta akuntabilitas perusahaan. Laporan ini menekankan pentingnya memahami kebutuhan informasi para pengguna laporan serta cara mereka mengambil keputusan berdasarkan laporan keuangan. Selain itu, laporan STEM menyediakan panduan bagi pembuat standar dan juga perusahaan untuk menilai apakah laporan yang diterbitkan sudah memenuhi tujuan pelaporan dan juga kebutuhan pengguna. Adapun poin utama laporan STEM yang pertama yaitu menyoroti keseimbangan antara akuntabilitas dan hak privasi bagi pengguna laporan. Yang kedua, menekankan perlunya memahami proses pengambilan keputusan pengguna, termasuk rasionalitas dan juga pertimbangan yang digunakan untuk mencapai kesimpulan. Yang ketiga, menyediakan kriteria penilaian sebagai alat ukur bagi penyusun standar, pembuat laporan, dan pengguna untuk memastikan laporan keuangan memenuhi kebutuhan dan tujuan yang sudah diharapkan. Dan yang terakhir, menawarkan pendekatan evolusioner dalam pengembangan kerangka konseptual yang memungkinkan standar akuntansi disesuaikan dengan kondisi ekonomi, politik, hukum, dan juga sosial di Kanada. Selanjutnya, kita akan membahas tentang taksonomi karakteristik normatif. Nah, yang pertama adalah taksonomi karakteristik normatif dalam pernyataan akuntansi. Yang pertama, kita akan membahas tentang karakteristik normatif. Karakteristik normatif merupakan sifat atau kualitas yang seharusnya dimiliki oleh informasi akuntansi agar dapat digunakan secara efektif oleh para pemakai laporan keuangan dalam proses pengambilan keputusan ekonomi. Karakteristik ini menjadi pedoman bagi penyusun standar akuntansi dalam merumuskan prinsip kebijakan serta pernyataan akuntansi agar informasi yang dihasilkan memiliki kualitas yang baik, dapat dipercaya, serta relevan. Dengan adanya karakteristik normatif, laporan keuangan tidak hanya menyajikan data keuangan, tetapi juga memberikan informasi yang bermanfaat, dapat dipahami, serta dapat dibandingkan oleh berbagai pihak seperti investor, kreditor, dan manajemen. Yang kedua adalah pengertian taksonomi karakteristik normatif. Taksonomi karakteristik normatif adalah pengelompokan atau klasifikasi sifat-sifat kualitas informasi akuntansi yang harus tercermin dalam standar atau pernyataan informasi akuntansi. Taksonomi ini membantu menjelaskan bagaimana kualitas informasi akuntansi disusun secara sistematis sehingga dapat memenuhi tujuan laporan keuangan. Dalam kerangka konseptual akuntansi, karakteristik ini biasanya dibagi menjadi karakteristik utama atau primary qualities dan karakteristik pendukung yaitu secondary qualities. Selanjutnya adalah karakteristik utama informasi akuntansi. Di sini ada beberapa. Yang pertama ada Relevan menunjukkan bahwa informasi akuntansi harus memiliki kemampuan untuk mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna laporan keuangan. Informasi dikatakan relevan apabila mampu membantu pengguna dalam mengevaluasi peristiwa masa lalu, kondisi saat ini, serta memperbaiki kondisi di masa depan. Nah, unsur-unsur relevansinya meliputi yang pertama nilai prediktif, yang kedua nilai umpan balik, dan yang ketiga adalah ketepatan waktu. Nah, yang selanjutnya adalah yang B, keandalan atau reliability. Keandalan berarti informasi akuntansi harus dapat dipercaya dan bebas dari kesalahan material serta bias. Informasi yang andal menggambarkan kondisi ekonomi perusahaan serta jujur dan dapat diverifikasi oleh pihak lain. Hal ini penting agar penggunaan laporan keuangan memiliki keyakinan terhadap kebenaran informasi yang disajikan. Komponen keandalan antara lain yang pertama representasi yang jujur atau fair representation dapat diverifikasi dan netralitas. Selanjutnya adalah karakteristik pendukung informasi akuntansi. Yang pertama, dapat dibandingkan. Comparability menunjukkan bahwa informasi akuntansi harus memungkinkan pengguna untuk membandingkan laporan keuangan antara periode
maupun antar perusahaan. Dengan adanya kemampuan para perbandingan ini, pengguna dapat menilai kinerja perusahaan dan melihat tren perkembangan keuangan dari waktu ke waktu. Yang kedua adalah konsistensi. Konsistensi ini berarti perusahaan menggunakan metode akuntansi yang sama dari satu periode ke periode yang lainnya. Hal ini penting banget teman-teman, agar laporan keuangan dapat dibandingkan secara lebih akurat dan tidak menimbulkan kesalahpahaman bagi pengguna informasi. Dan yang ketiga adalah dapat dipahami. Informasi dalam laporan keuangan harus disajikan dengan cara yang jelas dan mudah dipahami oleh pengguna yang memiliki pengetahuan dasar mengenai bisnis dan akuntansi. Penyajian yang sistematis dan penggunaan istilah yang tepat akan membantu pengguna memahami kondisi keuangan perusahaan secara lebih baik. Nah, selanjutnya adalah hubungan karakteristik normatif dan kerangka konseptual akuntansi. Jadi, karakteristik normatif merupakan bagian penting bagi kerangka konseptual akuntansi karena menjadi dasar dalam penyusunan standar akuntansi dan laporan keuangan. Kerangka konseptual memberikan pedoman mengenai tujuan laporan keuangan, karakteristik kualitas informasi akuntansi, elemen-elemen laporan keuangan, serta prinsip pengakuan dan pengukuran. Dengan adanya kerangka konseptual yang jelas, standar akuntansi dapat disusun secara konsisten, logis, dan sistematis, sehingga menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Dari presentasi kita dapat disimpulkan bahwa kerangka konseptual akuntansi dan pelaporan keuangan merupakan dasar pemikiran yang digunakan dalam penyusunan standar akuntansi serta penyampaian laporan keuangan. Dalam praktiknya, pelaporan keuangan melibatkan berbagai pihak seperti manajemen, investor, kreditor, dan pemerintah yang memiliki kepentingan berbeda sehingga dapat menimbulkan konflik kepentingan. Kerangka konseptual juga memberikan pedoman mengenai penyusunan dan penyajian berbagai laporan keuangan maupun laporan pendukung lainnya. Selain itu, pernyataan akuntansi harus mencerminkan taksonomi karakteristik normatif seperti relevansi, keandalan, dan dibandingkan konsistensi dan dapat dipahami. Dengan adanya pedoman tersebut, pelaporan keuangan dapat menghasilkan informasi yang berkualitas, transparan, dan bermanfaat bagi para pengguna laporan keuangan. Terima kasih sudah menonton video ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.